Halo teman-teman, kembali dengan kami Super 1 dengan saya Bung Edward dan rekan saya Bung Edison. Ya, kali ini kita akan membahas tentang sepak bola tanah air ya, Bung. Betul. Nah, yang lagi hotnya itu adalah tentang timnas U23 yang kemarin berhasil mengalahkan Australia ya, 1-0. Ya. Bung, kita ada walaupun kita menang, cuma ada komentar dari Bung Toel ya, Bung. Betul. Nah, kita lihat komentarnya ini. Iya. Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini komentarnya ya. Menanggapi pertanyaan tadi, kenapa happy? Karena menurut saya kebenarannya jadi terungkap. Karena 7 dari pemain yang bertanding adalah pemain dari Liga 1. Gimana Bung menurut komentar dari Bung Toel ini? Iya. Ya, ini memang Bung Toel ini selalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sedikit kontroversial ya menurut saya. Kesannya seperti kurang menghargai kinerja dari Coach Sintayong. Dia selalu berseberangan ya. Iya, selalu berseberangan. Kita nggak tahu nih ada masalah apa dengan Coach Sintayong ya. Entah itu ada masalah pribadi atau masalah yang lainnya, mungkin teman-teman bisa komentar aja di kolom komentar ya. Iya. Kalau saya sendiri kan menanggapi yang ini aja nih ya, yang pernyataan beliau ini aja ya, komentar ya. Iya. Ini sebelumnya pertanyaannya sebetulnya ada pertanyaan kepada Bung Towel tuh, apakah Anda happy dengan kemenangan tim nasional gitu kan? Nah, ini jawaban dari Bung Towel ya. Jadi katanya dia happy. Justru dia menunjukkan kebenaran terungkap. Yang dimaksud kebenaran terungkap oleh Bung Towel ini loh, pemain-pemain lokal kita ternyata tidak kalah dengan pemain-pemain naturalisasi kan gitu. Sebetulnya itu kan yang mau diambil Bung Towel kan. Betul ya. Nah, kalau menurut saya sih begini. Jadi pemain-pemain dari Liga 1 itu terpacu dengan adanya pemain-pemain naturalisasi itu, ya kan? Dia ingin menunjukkan kualitasnya dan ingin bisa mengikuti ritme permainan dari pemain-pemain yang dari liga-liga Eropa, liga-liga di luar, sehingga permainan mereka meningkat. Dan tentu saja di sini ada peran Coach Sintayong ya, nggak bisa kita lepaskan dari situ. Kalau secara teknis pemain-pemain dari abroad seperti Marcelino, Ivar Jenner, kalau pemain yang bermain kan Nathan Chu ya, terlihat sekali kualitasnya. Di sini saya melihat Bung Towel ini hanya melihat dari yang memasukkan gol ya, memasukkan bola ke gawang Komang ya. Australia. Komang itu adalah pemain dari Liga 1. Nah, sehingga dia bisa menyimpulkan pemain Liga 1 itu top bagus gitu kan. Sama gitu kan. Tapi kalau kita melihat proses golnya kan, kita perlu lihat tuh proses golnya bagaimana ya. Proses golnya itu kan itu dari set piece ya, dari tendangan pojok ya. Dari tendangan pojok diambil dari Witan, kemudian ada sundulan dari pemain Indonesia, kemudian di situ ada eksekusi dari Nathan Chu ke arah gawang. Tendangannya ya. Iya, tendangan ke arah gawang. Nah, tendangan ke arah gawang itu kemudian mengenai Komang ya, kemudian menghasilkan gol, dibelokkan dan menghasilkan gol. Sebenarnya dari proses itu kita bisa melihat bahwa di situ ada perannya Nathan Chu yang kita lupakan ya. Di situ. Jadi justru saya melihat di situ sebetulnya kita jangan melihat siapa yang memberikan gol ya. Tapi sebenarnya proses itu adalah dari tim, kerjasama tim gitu kan. Dan di situ peran Nathan Chu ada di situ, menurut saya. Jadi kita sekali lagi jangan kita memisahkan antara pemain lokal dengan pemain keturunan. Jadi apapun itu pemain keturunan itu yang bermain di liga top Eropa, termasuk Marcelino Ferdinand, pemain asli dengan Indonesia yang kemudian bermain di Liga Eropa, dia sekarang kualitasnya sangat baik sekali, ya kan? Harus kita akui. Justru itu tantangan dari pemain-pemain kita. Kalau bermain bagus tentunya akan dilirik oleh pemain-pemain Eropa
klub-klub Eropa ya. Itu harapan kita gitu untuk meningkatkan permainan kita. Itu menurut saya sih. Ya. Oke Bung, untuk pertandingan kedepannya nanti kita akan, bahkan nanti malam ya, kita akan melawan dari Yordania. Kira-kira persiapan apa saja yang perlu kita lakukan, dan juga prediksi line up yang akan diturunkan dari Coach Sintayong? Iya, saya kira untuk pertandingan terakhir ya, fase grup besok adalah pertandingan yang sangat menentukan buat tim nasional kita untuk bisa lolos ya. Nah, untuk persiapannya sendiri, saya kira Coach Sintayong tidak memforsir latihan pada fisik ya, tapi pada lebih ke taktik ya, untuk menjaga stamina para pemain ya. Dan pada pertandingan yang terakhir nanti perlu kita sampaikan bahwa ada tambahan pemain ya, yang kemarin kena akumulasi kartu, seperti Ivar Jenner itu sudah bisa bermain. Jadi dia kena hukuman kartu kuning 2 kali sehingga dikeluarkan. Itu hukumannya 1 kali bertanding. Jadi untuk Ivar Jenner nanti malam bisa bermain. Kalau untuk Sananta, kalau untuk Sananta itu belum bisa bermain karena dia kena kartu merah langsung ya. Ya, jadi dia hukumannya 2 kali pertandingan. 2 kali. Apabila Indonesia lolos ke fase berikutnya, baru Ramadhan Sananta bisa dimainkan. Kira-kira siapa yang akan menggantikan Sananta sebagai striker? Kalau kemarin kan digantikan oleh Rafael Strike ya. Betul. Untuk perkiraan pemain ya, formasinya nanti di depan itu kemungkinan Indonesia akan memasang tetap Rafael Strike menurut saya gitu kan. Nah, secara keseluruhan mungkin Coach Sintayong akan menerapkan formasi 3-4-3 Bung. 3-4-3 ya. Iya. Itu menurut prediksi. Biasanya Coach Sintayong suka menggunakan formasi 3-4-3. Dengan datangnya Justin Hubner dan juga Ivar Jenner yang akan bisa bermain lagi nanti malam, kira-kira gimana formasinya yang akan diturunkan? Kalau menurut prediksi saya nih Bung ya, ini prediksi saya nih, tapi bisa juga. Dan gimana dengan Nathan Cho? Kan dia di posisi tengah juga kemarin. Betul. Tapi ini mungkin ada sedikit perubahan kalau menurut pendapat saya. Tapi nanti faktanya kita lihat nanti malam ya. Jadi untuk penjaga gawang itu sudah dipastikan itu Hernando Ari. Masih Hernando di bawah Mister Gawang. Man of the match ya. Betul. Kemudian 3 back sejajar ya. 3 back sejajar itu nanti akan diisi oleh Komang Teguh, kemudian Kapten Rizky Ridho, dan satu lagi Ferrari. Tetap menurut saya 3 ini tetap akan dimainkan oleh Coach Sintayong. Kemudian untuk di depan 3 back sejajar ini nanti akan dimainkan di tengah itu ada Justin Hubner dan Ivar Jenner. Ivar Jenner akan diturunkan saya kira untuk pertandingan kali ini karena sangat dibutuhkan sekali tenaganya Ivar Jenner ini. Kemudian di sayap kiri nanti Nathan Cho akan dimainkan di situ menurut saya Bu. Malah di sayap. Iya di bagian enggak Arhan. Arhan akan dipasang di sayap kanan. Oh, di sayap kanan. Ya, karena bisa juga ya. Bisa gitu. Jadi sebetulnya di Arhan ini bisa di kiri, bisa di kanan juga, tergantung pola permainan nanti di sana. Tapi kalau kita melihat dominan kaki kanan, dominan dari kaki Nathan Cho, yaitu kaki kiri, kemungkinan besar Nathan Cho akan di sebelah kiri misalnya. Gitu. Kemudian 3 di depan dong. 3 di depan ini akan diisi oleh Marcelino, Rafael Strike, kemudian satu lagi Witan, atau mungkin Kelly ya. Tapi kalau menurut prediksi saya mungkin Witan yang akan diturunkan dari sejak babak pertama ya. Kalau melihat dari kualitas ya dan pengalaman dari Witan, saya kira Indonesia mestinya menurunkan Witan Sulaiman, meskipun kemarin Kelly terlihat bermain bagus ya. Gitu, tapi dari sisi pengalaman mental Witan mungkin menjadi pilihan utama gitu. Mungkin itu prediksi dari saya gitu. Oke Bung, semoga saja nanti malam kita bisa memenangkan pertandingan. Dan kira-kira
supaya kita bisa lolos? Itu minimal kita harus imbang atau harus berapa, ada selisih gol atau gimana? Ya, kalau Indonesia ini sebetulnya kan sekarang posisi kedua ya. Ya, posisi kedua. Nah, kalau Qatar pasti sudah lolos dengan poin 3 ya. Sementara Qatar sudah 2 kali menang, poinnya 6. Dan Qatar ini udah dipastikan lolos ya. Pasti lolos. Sudah pasti lolos ya. Sementara Indonesia akan bersaing dengan Jordania dan Australia ya. Yang masih punya peluang juga gitu kan. Jadi di sini Indonesia sebetulnya untuk seri mungkin udah bisa lolos tuh. Seri saja ya. Iya. Itu perhitungannya gimana ya? Karena dia secara head to head kan. Head to head dulu ya. Betul, head to head dengan Australia dia menang. Sekalipun Australia mungkin menang nih, bisa menang nih atas Qatar. Poinnya sama. Kalau kita seri poinnya sama. Iya, Indonesia secara head to head menang atas Qatar. Ya. Tapi itu mungkin kurang aman ya, kurang nyaman lah gitu ya buat kita ya kan gitu kan. Kalau bisa sih kita memenangkan pertandingan ya, karena apa, itu akan menjaga momentum kita nanti pada pertandingan berikutnya. Ya. Kalau kita menang, kita punya kepercayaan tinggi kan. Apalagi nanti yang dihadapi di babak berikutnya seandainya Indonesia bisa lolos ke babak 8 besar, itu bukan tim yang main-main, tim yang sudah biasa juara di Liga di Piala Asia ya, seperti Jepang atau Korea Selatan. Nanti pilihannya itu, kalau enggak Korea Selatan, kita akan berhadapan dengan Jepang. Masuk berat juga ya nanti. Betul. Jadi kalau kita momentumnya kita dapat menang sama Jordania, kepercayaan dari para pemain kan meningkat, ya kan. Tapi kalau untuk pemain-pemain yang sudah biasa bermain di Eropa, Bung, itu tidak ada masalah menghadapi Korea Selatan atau Jepang, dianggap sebagai lawan biasa. Udah biasa ya. Betul, dia tidak menganggap kita merasa kita underdog, itu enggak. Karena mentalnya sudah mental juara. Kalau pemain-pemain yang dari enggak memandang itu klub dari mana, negara di mana, peringkat berapa, tapi dia bermain dengan sungguh dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Begitu. Dan itu yang akan ditularkan dengan pemain-pemain yang bermain di Liga 1 itu yang kata Bung Towel tadi. Itu sebetulnya. Kalau kita lihat nih, kalau secara jujur, yang sebelum-sebelumnya itu, Bung, setiap kali Indonesia mau bermain sama negara lain yang peringkatnya di atas, kita itu sudah merasa kalah sebelum berperang. Mental kita udah langsung down ya. Betul. Tapi sekarang tidak gitu kan. Itu yang membedakan sebetulnya. Ya. Jadi mindsetnya gitu kan. Mindset para pemain ini sudah berubah dengan adanya Coach Sintayong ini. Jadi kita harus dukung menurut saya. Berarti emang pemain naturalisasi ini bisa menularkan mental ke tim lokal kita ya. Iya, cuman ada satu saran juga sih sebetulnya waktu itu dari pelatih dari Malaysia ya. Pelatih Malaysia, kita jangan nyebut naturalisasi gitu. Ya. Tapi kita sebut mereka sebagai heritage. Ya, kan? Heritage itu artinya kan ahli waris ya, yang punya warisan darah keturunan dari Indonesia. Jadi rasa kecintaan kepada bangsa Indonesia itu tidak diragukan lagi gitu. Jadi itu saran dari mereka, saya pikir itu benar itu. Jadi jangan kita membedakan pemain keturunan itu bukan orang Indonesia, itu yang harus kita hilangkan paradigma itu. Sebetulnya siapapun yang ingin membela merah putih gitu, membela tim nasional Indonesia, kita kasih kesempatan yang sama, entah itu yang di dalam negeri maupun mereka yang di luar negeri. Oh ya Bung, untuk prediksi skornya kira-kira berapa ya? Ya, yang terpenting kita menang sebetulnya, Bung. Mau menang 1-0, 2-0 atau 2-1, yang penting kita menang. Tapi kalau ditanya prediksi skor, mungkin harapan kita itu menang 2-0. 2-0 ya? Ya. Semoga tercapai. Betul, kita harus sedikit optimis, Bung. Ya. 2-0. Namanya juga harapan kan. Oke Bung, mungkin itu saja dari kami. Kita akan bertemu lagi dengan bincang-bincang santai singkat berikutnya ya. Semoga nanti malam kita bisa menang ataupun minimal seri
sehingga kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Sampai jumpa, salam olahraga, salam super 1.